Masih ingat dengan Lucky Shepril Saputra Namo? Lucky adalah anggota TNI berpangkat prajurit 2 di Kabupaten Nagakeo, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang tewas diduga akibat dianiaya oleh puluhan seniornya pada 6 Agustus lalu. Kematiannya menambah panjang daftar korban akibat kekerasan di tubuh TNI. Kasus penganiayaan senior kepada junior ini nyatanya tak hanya terjadi di TNI, tapi juga di institusi Polri. Tempo pernah menginvestigasi kasus kekerasan yang terjadi di Asrama Taruna Akademi Kepolisian Semarang pada 2011. Hampir setiap tengah malam, di luar jam resmi pelajaran, para taruna senior menghajar juniornya. Tak ada sanksi tegas terhadap pelaku. Dan inilah Putar Balik. Di episode kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang memilukan. Cerita tentang para pemuda yang datang dengan mimpi menjadi perwira, tapi pulang dengan tubuh penuh luka. Februari 2011, tepatnya di sebuah malam sekitar pukul 11, di asrama lantai 2 Geraha Taruna Wiratama Akademi Kepolisian Semarang. Febia Ahmad Rizky dihajar oleh seniornya, Brigadir 1 Taruna Edi Saputro. Lulusan SMA Taruna Nusantara Angkatan 2009 ini ditendang oleh Edi menggunakan sepatu dinasnya. Tendangan itu persis mendarat di ulu hatinya. Kepalanya pun membentur tembok. Beberapa hari kemudian, tanpa alasan yang jelas, senior lain menempelengnya. Febia dan semua taruna yang tinggal di flat H2 lalu dikumpulkan Edi menjelang tengah malam. Mereka disuruh melakukan sikap kayang dengan hitungan 100 kali. Praktik kekerasan itu termuat dalam laporan investigasi Tempo berjudul Tradisi Brutal di Akademi Perwira yang terbit pada 9 Oktober 2011. Dalam laporan tersebut, pada akhir Februari, setelah mengikuti kegiatan fisik yang dipimpin para pengasuhnya, tubuh pemuda 20 tahun itu mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Mati rasa dari pinggang hingga ke atas. Tangannya tak bisa digerakkan, urat lehernya seperti tertarik. Febia lalu dirujuk ke Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Dia dinyatakan menderita hernia nukleus pulposus. Ada urat syaraf di 3 ruas tulang belakang dekat tulang lehernya yang terjepit. Pada pertengahan Maret, Febia diizinkan lagi untuk ikut pembinaan. Tapi tubuhnya belum fit benar. Sehari kembali beraktivitas, besoknya ia kembali dirawat di rumah sakit asrama. Pada 21 Maret 2011, untuk kedua kalinya, dia kembali dirujuk ke Rumah Sakit Elizabeth. 2 pekan kemudian, muncul tremor. Bahu dan lengan kanannya bergerak-gerak tak bisa dikendalikan. Gejala itu sempat mereda, sehingga pertengahan April ia diizinkan kembali ke rumah sakit asrama. Tapi besoknya, tangan kanan saya bergerak lebih kencang dan tidak teratur, kata dia. Febia lalu dirujuk ke Rumah Sakit Telogorejo Semarang. Dia didiagnosis sindrom ganglia basalis, sebuah gangguan syaraf yang membuat tubuhnya bergetar tak terkendali. Akibatnya fungsi pengendali motoriknya terganggu, kata Andreas Hari, dokter syaraf yang waktu itu merawat Febia. Sempat kembali ke Rumah Sakit Akademi Kepolisian, Febia untuk ketiga kalinya dibawa ke Rumah Sakit Elizabeth pada April 2011. Kali ini giliran tungkai kaki kanan dan kiri yang lemas, sehingga sulit digerakkan. Dan sejak saat itulah, Febia menggunakan kursi roda.
Tapi alih-alih diberi perlindungan atau pemulihan, apa yang didapat Feby? Surat pemberhentian dengan hormat. Surat itu dikeluarkan Gubernur Akademi Kepolisian Inspektur Jenderal Amin Soleh. Feby diberhentikan karena kondisi tubuhnya tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan pendidikan. Padahal sakit yang dideritanya akibat penganiayaan. Feby tentunya bukan satu-satunya korban. Ada korban lain, yaitu Dimas Prabowo. Dimas adalah anak dari seorang jenderal. Ayah Dimas adalah Brigadir Jenderal Ari Sulistyo, Wakil Komandan Korps Brigade Mobil. Waktu itu, Dimas dihajar, dipukul, dihukum jungkir balik, hingga akhirnya mengalami penyempitan syaraf tulang belakang, lalu setengah tubuhnya lumpuh. Bersama teman satu angkatannya, Dimas pernah dihukum melakukan jungkir balik di depan Kafe Taruna ke lapangan resimen, lalu menuju ruang makan. Saat Dimas akan masuk ke ruang makan, Edi Saputro memukulnya. Dimas dan seluruh penghuni flat blok H1 pernah juga dikumpulkan Edi untuk melakukan sikap tobat selama 30 menit. Seperti apa sikap tobat? Membungkuk sampai kepala menyentuh lantai, sementara tangan tidak boleh bertumpuk. Saat itulah punggung dan bokong mereka dipukul. Ironisnya, sang pelaku, Edi Saputro, hanya diberi sanksi ringan. Bukan dikeluarkan, bukan juga dipenjara. Taruna senior yang menyebabkan Feby dan Dimas sakit itu hanya diberi sanksi penurunan 1 tingkat. Gubernur Akpol pada saat itu Inspektur Jenderal Amin Soleh membentuk tim pencari fakta, tapi hasilnya mengecewakan. Hanya 1 kasus yang dianggap terbukti, yaitu yang dilakukan Edi Saputro. Itu pun hanya dikategorikan sebagai penganiayaan ringan. Menurut Amin, investigasi kekerasan di akademi sulit dilakukan karena banyak taruna junior tidak berani buka mulut. Akibatnya, umumnya kasus kekerasan tidak segera dilaporkan, sedangkan rumah sakit hanya menemukan gejala yang diderita. Tapi tidak bisa menemukan apa yang menyebabkan taruna sakit, kata Gubernur Akpol. Selebihnya, tidak terbukti, kata dia. Pertanyaannya, kenapa kekerasan seperti itu bisa terus berlangsung? Karena sudah dianggap sebagai tradisi. Seorang pejabat teras Akademi Kepolisian memastikan kekerasan para senior terhadap adik kelasnya ini berlangsung secara turun-temurun. Dia mengaku menjadi korban kekerasan yang sama ketika menjalani pendidikan di akademi 2 dekade silam. Lantaran sudah menjadi tradisi, setiap bentuk kekerasan punya nama khusus di kalangan para senior. Memukul pipi kanan dan kiri korban secara berulang-ulang misalnya, diberi nama kipas cendrawasih. Ada juga Korea. Taruna diminta melakukan push up, tapi kedua tangannya disatukan di depan dada. Dari hasil penelitian internal yang salinannya diperoleh Tempo, menguatkan bahwa kekerasan di lingkungan Akademi Kepolisian ini bukanlah isapan jempol belaka. Penelitian internal pada Juni 2011 itu dilakukan dengan membagikan kuesioner plus wawancara terhadap 148 taruna seangkatan Feby. Hasilnya, lebih dari 60% mengaku pernah dipukul atau ditendang seniornya. Banyak dari mereka tidur hanya 3-4 jam sehari. Setelah apel malam, mereka dipanggil seniornya untuk memijat, mencuci, atau sekedar jadi sasaran kekerasan. Mayoritas dari mereka pun pernah dihukum melakukan sikap tobat, Kayang hingga Korea. Komisaris Jenderal Ugroseno yang saat itu menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri pernah berkata, sejak 1977, kekerasan di Akpol sudah dilarang. Jangankan tindakan fisik, katanya.
memerintahkan jungkir balik pun tidak boleh sembarangan diberikan. Ia khawatir bila perilaku kekerasan tidak dihentikan, efeknya bisa terbawa sampai taruna itu kelak bertugas di masyarakat. Bekas kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ini menambahkan, taruna yang kerap memukul adik kelasnya itu biasanya senior yang tidak punya prestasi akademik. Mereka suka main pukul menutupi kebodohannya. Tapi kenyataan menunjukkan larangan itu hanya ada di atas kertas. Sementara di balik pagar tinggi akademi, kekerasan terus diwariskan secara turun-temurun.